Bang Soleh punya kiat 5I ya. Jadi maunya itu instan. Jangan ngepet lah istilahnya. jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Soleh ya guys. Bang Soleh hari ini tuh sebenarnya mau unboxing ya. Jadi ceritanya ini barang-barang Bang Soleh ini udah datang semua ya, yang untuk podcast ya. Cuman Bang Soleh mau unboxing tadi rencananya, cuman Bang Soleh pikir-pikir ya, udah terlalu banyak ya yang unboxing tentang kebutuhan podcast lah, studio podcast lah, apalah. Saya kira ya Bang Soleh ya nanti ya sama aja lah intinya ya, peralatan kebutuhan kayak tool-toolnya semuanya saya kira sama ya. Cuman Bang Soleh malah tertarik kemarin soalnya ketemu sama teman-teman ya, sama-sama konten kreator pemula seperti Bang Soleh gini ya. Intinya sih sharing ya, tanya-tanya istilahnya gimana sih kiat-kiat untuk menjadi YouTuber ya, YouTuber pemula seperti Bang Soleh gini, supaya kontennya bagus, dapat subscribernya banyak, jam tayangnya juga bisa banyak gitu loh. Kira-kira kiat-kiat apa sih yang perlu kita tanamkan ya sebagai konten kreator ya. Kalau pertanyaan ini ditanyakan sama Bang Soleh ya ini pengalaman Bang Soleh sendiri ya, bisa nanti setuju atau enggak. Cuman kiat-kiat Bang Soleh yang selama ini Bang Soleh pakai itu, Bang Soleh punya kiat 5I ya. Jadi ada kiat untuk Bang Soleh sendiri ya. Jadi konsepnya itu 5I ya. Yang pertama itu konsistensi, yang kedua koneksi, yang ketiga itu jangan emosi, yang keempat creativity, serta yang terakhir atau yang kelima itu mimpi ya. Jadi nanti Bang Soleh coba breakdown ya. Jadi dari 5 item ini kira-kira kiat-kiat untuk menjadi YouTuber atau konten kreator pemula seperti Bang Soleh seperti apa ya. Soalnya apa, banyak ya sekarang istilahnya teman-teman ya, sesama konten kreator pemula seperti Bang Soleh gini, maunya itu instan. Istilahnya cara pintas. Ya jangan ngepet lah istilahnya. Jadi semua itu by proses, nggak ada ya istilahnya satu malam terus bisa jadi sukses gini, nggak ada. Semuanya proses step by step. Artinya apa, seperti Bang Soleh gini juga mulai dari ngumpulin subscribe satu persatu, dan itu memang luar biasa, memakan waktu, tenaga pikir dan lain-lain. Cuman karena memang Bang Soleh ini istilahnya enjoy, ini salah satu hobi Bang Soleh ya saya kira ya. Jadi saya menikmati prosesnya. Jadi yang paling penting sebenarnya ya, kita menjalani apapun ya, kegiatan atau rutinitas atau apa, cintai dulu pekerjaannya gitu loh. Kayak semacam Bang Soleh mau buat konten-konten ini karena Bang Soleh itu enjoy, menikmati. Jadi semacam seperti refreshing gitu loh. Jadi malah bukan jadi beban. Intinya sih di situ. Kalau kita sudah menanamkan itu ya, saya kira ya serumit apapun, secapek apapun, tapi excited, istilahnya enjoy, karena di situ kepuasan tersendiri gitu loh. Jadi itu yang harus ditanamkan pertama ya. Cuman kalau tanya kiat-kiatnya ya, artinya orang semua punya ya kiat-kiat ya untuk membangun konten kreator, membangun YouTube, membangun sebagai YouTuber yang baik seperti apa, membuat konten-konten yang menarik seperti apa. Saya kira banyak lah teman-teman yang bisa ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain juga bisa bantu komen di bawah ya, kira-kira Bang Soleh itu butuhnya konten seperti apa, terus kiat-kiat dari teman-teman yang lain seperti apa, biar nanti Bang Soleh juga otokritik ya. Jadi ke depan Bang Soleh juga bisa memperbaiki konten-konten Bang Soleh supaya lebih inspiratif, lebih variatif. Jadi semuanya juga bisa berkembang gitu. Jadi intinya sih Bang Soleh sharing seperti ini bukan mau menggurui ya. Jadi intinya Bang Soleh cuman mau berbagi ya, sharing ya, supaya nanti sama-sama pemula seperti Bang Soleh gini bisa sama-sama belajar ya. Artinya kita juga ya nggak bisa lah istilahnya kita tanpa mendengarkan
kritikan, masukan dari teman-teman yang lain gitu loh. Oke ya, jadi Bang Soleh coba mau breakdown ya kiat-kiat Bang Soleh yang selama ini ya. Jadi Bang Soleh itu selama ini ya istilahnya punya kiat 5I ya. Jadi ini yang Bang Soleh tanamkan selama ini ya. 5I ya. Yang pertama itu konsistensi ya. Jadi kenapa harus konsisten ya? Artinya apa? Kita harus istiqomah untuk membuat konten, untuk upload ya kan. Jadi semakin sering kita upload konten ya, yang pasti yang menarik ya, istilahnya yang variatif juga ya. Semakin sering kita upload konten, otomatis semakin sering orang tahu kita bahwasanya konten kanal kita itu aktif gitu loh. Jadi karena kayak Bang Soleh ini kan pemula, jadi nggak punya istilahnya fans banyak ya, beda kayak Deddy Corbuzier atau Raffi Ahmad, Pak Imon dan yang lain-lain lah artis. Mereka sudah punya penggemar jutaan, jadi mereka istilahnya udah nggak terlalu harus promosi karena mereka juga sudah punya penggemar. Beda kayak semacam Bang Soleh atau yang pemula-pemula lainnya, memang harus proaktif gitu loh, karena untuk membangun channel kita dari mulai nol gitu loh. Jadi pentingnya konsistensi menurut Bang Soleh itu di urutan pertama. Karena apa? Semakin sering, semakin intens kita upload konten video, otomatis semakin sering kita didengar sama orang, dilihat sama orang. Itu yang pertama ya menurut Bang Soleh. Yang kedua menurut Bang Soleh itu koneksi. Kenapa Bang Soleh anggap koneksi itu penting? Karena ya kembali lagi, kita itu pemula, jadi kita butuh sebanyak mungkin orang tahu channel kita, mulai dari teman-teman, mulai dari jaringan. Kita sering komen di channel-channel yang kontennya sudah bagus, di artis-artis. Kita memperkenalkan diri, lagi-lagi saya bilang, Bang Soleh bilang ya proaktif ya, supaya apa? Orang tahu kita itu aktif ya di konten kita gitu loh. Supaya apa? Semakin sering kita komen, kita koneksi ke yang lain, atau mungkin kolaborasi ya, collabs ya bahasa sekarang ya. Jadi sebisa mungkin kita sesering mungkin collabs ya sama orang-orang yang memang di situ punya audiens. Jadi kalau orang-orang yang memang punya massa, punya penggemar, semakin sering kita kolaborasi sama mereka-mereka, otomatis dengan sendirinya konten kita akan dipromosikan, akan secara tidak langsung juga mereka akan tahu gitu loh. Jadi menurut Bang Soleh koneksi itu sangat penting. Makanya Bang Soleh istilahnya perbanyak teman-teman, harus sering berkunjung ke konten-konten teman-teman yang lain, atau sering nonton-nonton konten-konten artis supaya kita juga tahu seperti apa konten mereka untuk referensi kita. Jadi menurut Bang Soleh koneksi itu penting banget. Terus yang ketiga, jangan mudah emosi, jangan emosi lah. Yang dimaksud jangan emosi apa? Ya kadang kita kan ya ekspektasi semua YouTuber ya, kita upload konten ya video, pasti kita itu sudah yang terbaik lah. Kita editing, mulai editingnya, konsepnya, mulai dari tematiknya, semuanya sudah terkonsep sudah terkonsep bagus. Cuman terkadang ekspektasinya nggak sesuai harapan, karena ya namanya netizen ya macam-macam ya, ada yang suka segmen A, B, C, D dan lain-lainnya. Cuman ya jangan emosi, anggap itu sebagai otokritik ya. Jadi masukan buat kita ya, bahwasanya ke depan konten-konten yang memang perlu kita kembangkan seperti apa, standarisasinya seperti apa. Jadi menurut Bang Soleh ya harus emosional kontrolnya ya benar-benar harus dijaga gitu loh. Karena ya namanya kita butuh orang banyak ya, butuh koneksi banyak ya, salah satunya ya emosional kontrol yang harus kita jaga gitu loh. Makanya Bang Soleh anggap itu penting ya. Jadi yang ketiga itu tahan emosi atau jaga emosi ya, jangan mudah terpancing dengan komen-komen yang negatif, karena menurut Bang Soleh ya itu salah satu inputan yang membangun kita. Jadi ya jangan baper lah istilahnya kalau orang sekarang. Terus yang keempat, menurut kiat-kiat Bang Soleh ya, creativity ya. Jadi artinya apa? Ya kita
upload konten pun ya jangan cuman sekedar yang penting upload, yang penting buat, ya konsisten udah, terus istilahnya koneksi udah, tapi kontennya nggak kreatif ya sama aja gitu loh. Makanya kreator sekarang udah luar biasa bagus-bagusnya gitu loh. Kalau kita nggak bisa bersaing di situ, ya cuman sekedar lewat. Jadi menjadi konten kreator itu memang namanya juga konten kreator. Jadi membuat kreasi-kreasi konten yang memang benar-benar menarik gitu loh, menarik untuk dilihat, untuk dicermati, untuk diambil pelajarannya. Ya complicated lah, intinya sih hal yang positif ya. Jadi menurut Bang Soleh creativity itu penting banget, makanya Bang Soleh tanamkan di giat-giat Bang Soleh membangun konten yang bagus untuk channel Bang Soleh. Salah satunya ya creativity, karena tanpa kreativitas ya kita ya nggak bisa berkembang, karena tuntutan zaman, terus situasi, terus kreativitas konten kreator sekarang luar biasa bagus-bagus ya. Terus yang terakhir menurut Bang Soleh, kiat-kiat yang memang penting buat Bang Soleh atau mungkin sharing untuk teman-teman yang lain ya. Yang terakhir itu mimpi. Saya kira semua teman-teman ya punya mimpi lah ya, mungkin apapun lah itu. Pasti orang punya mimpi mau jadi ini. Nah, spesifik untuk konten kreator ya. Jadi kita harus punya mimpi. Jadi mimpi kita mau jadi konten kreator seperti apa gitu loh. Jadi jangan cuman ya pokoknya mengalir lah. Jadi kita harus jelas gitu loh. Sama kayak Bang Soleh gitu nih. Bang Soleh juga pemula. Jadi proses ini akhirnya Bang Soleh juga mencari gitu loh, yang terbaik seperti apa, segmen seperti apa yang kita perlukan. Kira-kira yang harus kreatif, yang kira-kira harus variatif, jadi gak monoton. Jadi memang itu yang pencarian supaya konten-konten Bang Soleh ke depan akan lebih baik. Jadi mimpi itu penting, tapi nggak semua orang itu mengejar mimpinya gitu. Semua orang punya mimpi, tapi nggak semua orang mau mengejar mimpinya. Jadi intinya sih kalau buat Bang Soleh ya, kalau kita punya target atau punya mimpi ya kita kejar gitu loh. Setinggi mana kita mau jadi konten kreator, sebagus mana kita mau targetkan untuk konten kita itu. Jadi kita belajar terus. Kalau kita mau belajar itu bagian dari proses untuk perbaikan ke depan agar supaya lebih baik lagi. Jadi menurut Bang Soleh ya, jadi kiat-kiat yang selama ini Bang Soleh tanamkan, dan itu pun masih terus Bang Soleh mau belajar ya, karena ya Bang Soleh juga pemula, masih belum apa-apa gitu. Jadi yang pertama yang paling penting menurut Bang Soleh ya konsistensi ya. Jadi ini yang penting. Jadi kita jangan sampai nggak istiqomah untuk kita upload konten kita ya, merawat lah, maintain untuk kanal kita ya. Terus yang kedua ya koneksi. Jadi perbanyak koneksi, jaringan, pertemanan, karena itu juga penting untuk mempromosikan channel kita ya. Terus yang ketiga itu emosional control, tahan emosi ya. Jadi artinya ya kita jangan mudah terpancing oleh komen-komen yang negatif. Jadi anggaplah itu sebagai inputan yang positif supaya kita ke depan bisa lebih baik lagi. Terus yang keempat creativity ya. Jadi tetap harus kita kreatif ya, harus variatif juga ya, karena konten ini ya berkembang terus. Jadi segmen-segmen ini harus kita pikirkan supaya ke depan juga lebih baik lagi. Terus yang terakhir mimpi. Jadi pastikan mimpi kita itu jelas, target kita juga jelas, apa yang kita mau lakukan, terus kejar. Yang penting itu, dan itu pun perlu proses. Saya bilang berkali-kali ya Bang Soleh ya, nikmati prosesnya, karena kalau kita bisa menikmati prosesnya, secapek apapun, menyita waktu apapun, kita enjoy, kita menikmati. Nah inilah yang saya maksud, kita mencintai apapun ya, aktivitas kita atau pekerjaan kita ya, karena dari kita mencintai otomatis kita menikmati. Kalau kita sudah bisa menikmati, jadi ada beberapa teman yang tanya, penghasilan dari YouTuber berapa sih, istilah gini-gini. Nah ini penting juga mindset ya untuk Bang Soleh ya, mungkin untuk teman-teman yang lain juga. Untuk kita jadi konten kreator atau YouTuber ya, mindsetnya ya jangan sampai orientasinya uang atau nominal. Ini yang kadang merusak kita. Jadi
ya kalau pribadi Bang Soleh ya, Bang Soleh suka ya membuat konten-konten kreasi ya. Artinya apa? Bang Soleh menikmati di situ. Jadi Bang Soleh menemukan kebahagiaan di situ. Urusan nanti dimonetisasi atau nanti dapat royalti atau nanti istilahnya dapat komennya dan lain-lain lah, itu Bang Soleh anggap bonus itu ya. Karena apa? Tujuan utamanya memang bukan nominal, tapi ya kesenangan hati, kebahagiaan ya, refreshing ya, dengan aktivitas yang mungkin Bang Soleh anggap seperti ini ya, ini karena Bang Soleh suka gitu. Jadi untuk teman-teman YouTuber ya atau konten kreator yang pemula seperti Bang Soleh gitu ya, Bang Soleh juga butuh masukan. Untuk teman-teman yang lain mungkin bisa komen nanti di bawah, kira-kira apa sih masukan buat Bang Soleh, kurangnya apa dan lain-lain ya. Karena nanti Bang Soleh juga ya butuh masukan dari teman-teman yang lain. Nanti komen di bawah lah, supaya nanti Bang Soleh kedepannya ya untuk konten-kontennya bisa lebih variatif dan menarik ya, bila perlu edukatif ya. Jadi biar sama-sama saling belajar, saling berbagi ilmu, supaya ke depan bisa saling bareng-bareng maju ya. Mungkin itu ya yang bisa Bang Soleh sharing untuk kali ini ya. Cuma untuk podcastnya ini mungkin next time ya, karena ya Bang Soleh sih masih progres ya untuk membangun studio podcastnya. Jadi next kalau udah semuanya prepare, Bang Soleh akan buat konten ya nanti, cara atau lebih tepatnya yang membuat studio podcast dengan budget berapa atau yang lain, kebutuhan dan lain-lain. Next time lah nanti Bang Soleh mau buat konten yang seperti itu ya. Jadi cukup sekian ya dari Bang Soleh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.